Ada yang mengatakan gereja, pura, candi, kuburan, bahkan diskotik tak akan mengubah akidah kita selama iman kita kuat. Ini kata siapa? Kata manusia. Saya ikut kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diikut ini manusia biasa apa Nabi? Nabi tidak mau masuk ke tempat kalau ada berhala. Nabi tak mau masuk rumah kalau ada berhala di situ. Nabi tak mau masuk. Apakah berubah iman Nabi kalau masuk ke dalam? Saya tanya sekali lagi. Nabi tak mau masuk ke dalam rumah, ke dalam tempat, kepala gedung apapun kalau ada berhala. Apakah iman Nabi akan berubah kalau masuk ke dalam? Tidak. Kenapa dia tak mau masuk? Kita ikut sunnah Nabi apa ikut sunnah orang? Sunnah Nabi. Saya ikut Nabi. Kalau ada di antara ibu yang mau ikut orang, silakan. Saya ikut Nabi Muhammad SAW. Marah Ustaz? Enggak, memang gitu setelannya. Ustaz, apa arti kasih sayang seorang ibu bagi Ustaz? Kita lewatkan aja lah. Apa pengaruh almarhumah ibunda tercinta paling terasa dalam perjalanan Ustaz hingga menjadi Ustaz? Ini pun kita lewatkan aja. Nanti saya jawab, saya buatkan videonya. Tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ustadz, suami saya mu'alaf. Alhamdulillah. Sampai sekarang tidak mau sholat. Na'udzubillah. Mu'alaf, kenapa lah kau tak mau sembahyang? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Ibu hafal-hafal lagu ini, besok pagi nyanyikan itu sambil masak. Walaupun hidup 1000, pukul-pukul kan sedikit macam. Kau nyindir aku ya? Enggak, nyanyi aja. Kacau kan teh manis tuh. Walaupun hidup. Kenapa lah kalian tak sembahyang? Nikah sama orang Islam mau, sembahyang tak mau. Salat. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah salatuhu. Yang pertama kali dihisab, dihitung pada hari kiamat salat. As-salatu imaduddin, salat yang agama. Oleh sebab itu tidak ada selamat kalau orang tak salat. Man taraka salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja faqad kafara jihara, kafir dia secara nyata. Maka ibu cari menantu yang salat. Jangan cari menantu karena mobilnya Alphard. Jangan cari menantu karena mobilnya mahal, mewah, duitnya banyak, PNS, tak ada gunanya. Saya sangka dulu kalau nikah sama dia saya senang Pak Ustadz. Saya sangka dulu kalau nikah sama dia bahagia Pak Ustadz. Ternyata sekarang rasanya Pak Ustadz macam tidur sama babi hutan. Gara-gara tak sholat. Setiap saya ajak ibadah dia selalu diam saja. Apa amalan yang harus saya bacakan agar suami saya tergerak hatinya Pak Ustadz? Jangan lupa tiap malam sholat tahajud, sholat witir sebelum tahajud atau setelah tahajud sebelum witir sholat hajat. Usolli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Hajatnya dalam hati aja, tak usah dicakapkan kuat-kuat. Jangan nanti pas ada i'tikaf di Masjid Agung kuat-kuat pula. Usolli sunnatal hajat, mudah-mudahan suamiku mau sholat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Didengar kawan sebelah, suamiku gitu juga. Saya sudah bercerai punya anak 2 Pak Ustadz. Karena suami tak pernah sholat semenjak mau nikah. Ini sebelum, ini sesudah. Before and after. Jadi apabila mantan suami mengajak rujuk tapi beliau masih tidak kuat dengan agama, bagaimana ya Pak Ustadz? Dia tak mau sholat, dia lemah, ibu tinggalkan, makin tak sholat. Bisa-bisa dia mabuk sakau mati. Jadi kalau ibu bisa bertahan kalah sikit sama Fir'aun ini.
Macam sabarnya Asiyah. Asiyah itu sabar kan? Siapa suami Asiyah? Salah cakap saya tadi? Tidak. Fir'aun dia kan? Iya kan? Sabar-sabar kalau sikit. Tiap-tiap malam berdoa, ya Allah, sabarkan aku menghadapi Fir'aun, ya Allah. Bukakan pintu hatinya, ya Allah. Apa doa Asiyah? Rabbi binili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Selamatkan aku dari perbuatan orang zalim. Bangunkan untukku satu rumah di surga. Insya Allah kalau ibu sabar, ibu tetap masuk surga. Fir'aun tadi masuk neraka lah. Sabar, tapi kalau udah tak sabar juga, udah saya ajak sholat tak mau, anak udah besar-besar, udahlah dia tak sholat, selingkuh pula, sabu-sabu pula, gugatlah pengadilan. Ada lagi. Tapi katanya kalau saya gugat ke pengadilan nanti goncang tiang aras. Jangankan tiang aras, tiang listrik pun tak bergoncang. Tapi selama masih kira-kira masih bisa dibentuk, bawakan jumpakan dengan Buya Yahya. Nanti dibacakan Buya Yahya ayat kursi ke kepalanya. Allah qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Terbang hantu-hantu setan. Jangan sama saya. Oh, sama saya ini ustadznya keras. Begitu saya tengok, ini yang tak sembahyang itu ya. Kenapa kau tak sembahyang? Bila seorang muslimah masuk Kristen, masuk murtad, kemudian balik lagi ke Islam. Innalladzina amanu Islam, tsumma kafaru murtad, tsumma amanu Islam, tsumma kafaru murtad, tsumma zdadu kufran, bertahan dengan murtadnya, lan tuqbala taubatuhum, tak diterima taubatnya. Kita ulang sekali lagi. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Dia macam main peta umpet aja, lompat sini, lompat sini, lompat sini. Macam tupai. Lompat sini. Dianggapnya agama ini main-main, macam sendal. Pilih sini, pakai ini. Mana bisa begitu? Makanya dalam Islam murtad ini kalau ulama sudah menyebut murtad, nauzubillah, 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 nauzubillah. Diselamatkan Allah generasi cucu cicit sampai hari kiamat dan sampai murtad. Luar biasa sekarang gerakan murtad ini. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah orang kecuali melakukan 3. Tak halal darah orang kecuali melakukan 3. Ada darah yang halal ditumpahkan, dipancung kepalanya menurut hukum Islam. Pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh dihukum bunuh. Kedua, as-sayyibuz zani, dilempar batu sampai mati. Ketiga, at-tariku lidini, orang yang murtad dalam Islam hukum di Malaysia. Kalau orang murtad ditangkap. Murtad ya, ngaku dia depan orang banyak, ditangkap. Oleh sebab itu maka kita juga mau diharapkan keluar undang-undang. Bisa tak dibuatkan undang-undang orang murtad ditangkap? Bisa. Melalui apa? Undang-undang. Yang buat undang-undang itu siapa? DPR. Yang milih DPR siapa? Kita. Kekuasaan dalam dunia demokrasi di tangan siapa? Rakyat. Maka pengajian-pengajian harus tetap ramai-ramai. Supaya nanti ramai yang memilih anggota dewan yang jujur dan amanah. Bisa. Pak Ustadz, saya mau tanya apa doa supaya anak cepat bicara karena sudah hampir 4 tahun anak laki-laki berbicara, macam-macam ujian diberikan Allah SWT. Maka ibu bapaknya taubat, istighfar banyak-banyak, mohon kepada Allah. Sulitkah bagi Allah membolak-balikkan ini? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Lalu kenapa Allah uji? Ada yang diuji tak punya anak, ada yang diuji anak payah berjalan, ada yang diuji ada yang diuji sakit. Allah hanya ingin melihat kita meneteskan air mata di tengah malam. Ya Rabb. Kadang kita kalau tidak sakit kita tidak banyak doa. Kadang kalau kita tidak diuji kadang kita angkuh dan sombong. Oleh sebab itu banyak-banyak mohon minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah minta ampun lalu kemudian solat hajat, usolli sunatal hajat, lalu di sujud terakhir aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid.
orang paling dekat dengan Allah ketika sujud, di sujud terakhir itulah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong anakku ya Allah. Tapi jangan diucapkan di mulut, nanti sholatnya batal karena bahasa Indonesia. Dalam hati saja. Setelah itu baca Yasin. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat Yasin dibacakan pada perkara yang sulit dan susah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Termasuklah mudah bicara, mudah berjalan, mudah menangkap pelajaran. Habis itu baru bacakan, ya Allah, dengan kemuliaan surat Yasin ini, mudahkanlah anakku berbicara, lepaskanlah dari segala kesulitan, dan jadikan dia orang yang memahami agamamu ya Allah. Ditutup dengan Rabbana hablana minas sholihin. UAS, saya mau tanya bagaimana hukumnya orang sangat dermawan tapi hubungan dengan orang tua kurang baik, bahkan sampai tak bertegur sapa. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. 1, 2. Ana Rahman, aku ini Rahman. Syaqaqtur rahim wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim diciptakan dari namaku, kata Allah. Man wasalahu wasaltuhu. Siapa yang menyambung silaturahim, maka Allah sambung hubungan dengan dia. Wa man qata'ahu qata'tuhu. Siapa yang memutus tali silaturahim, maka putus hubungan dengan, bisa kita putus hubungan dengan Allah. Abdul Somad, jangankan putus hubungan dengan Allah, putus hubungan dengan mikrofon. Mana bisa putus hubungan dengan Allah? Ada orang di Batam yang putus hubungan dengan Allah? Ada orang yang memutus tali silaturahim. Balik dari sini, belikan makanan enak, datang kepada orang yang kita dulu putus silaturahim. Assalamualaikum, ini aku bawa makanan enak, makan. Jangan-jangan kau ngasih aku racunnya. Astagfirullah, maulah aku lemparkan di muka kau. Jangan, tak boleh kasar. Silman qata'aka, orang yang memutus silaturahim denganmu, sambung silaturahim dengan dia. Wa'fu man zalamaka, orang yang menzalimu, maafkan kesalahan dia. Kalaupun di dalam nampaknya macam singa, tunjukkan juga kambing di luar. Munafik lah Pak Ustaz, singa di dalam, kambing di luar. Artinya jangan kasar, tunjukkan. Tapi kalau dia macam-macam, tandukkan juga sedikit. Apakah berdosa seorang istri yang tak turut perintah suami dengan alasan kebaikan buat suami? Pertanyaannya masih umum. Tak dikasihnya contoh kasus. Saya yang ngasih contoh kalau gitu. Seorang istri tak turut sama suami tapi alasannya untuk kebaikan si suami. Tengok dulu apa kebaikannya. Kalau baik menurut Quran, baik menurut sunnah, jelaskan sama dia. Bang, aku tak mau patuh sama engkau karena ini tak baik menurut Quran dan sunnah. Dalam kaidah dalam Islam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Harus bagaimana menghadapi seorang suami yang selalu bikin jengkel dan marah terus. Kasih tahu sama dia. Aku nengok ente ini jengkel aja perasaan. Tentu dengan bahasa perempuan yang lembut, yang baik, yang santun, yang tidak kasar. Kata-kata lembut menyentuh relung hati pikirannya. Kalau ibu tidak bisa bicara dengan dia, pakai orang lain yang dia hormati. Siapa orang paling dia hormati? Emaknya. Sampaikan ke emaknya, emaknya ngomong sama dia. Emaknya sudah meninggal dunia, tapi dia punya ustadz. Sampaikan, siapa ustadz yang paling dia suka? Pengajiannya. Oh, dia paling suka sama Ustadz Buya Yahya. Sampaikan ke Buya Yahya. Buya, ini suami saya ini. Siapa Ustadz kesukaan dia? Ustadz Somad. Sampaikan Ustadz Somad. Ustadz, ini suami saya ini gini-gini. Mana suaminya? Sini. Mungkin ibu tak sanggup menyampaikannya. Tapi kalau orang lain ngomong sama dia, bisa masuk. Siapa orang paling didengar cakapnya? Pak Wali Kota Batam. Sampaikan ke Pak Wali. Pak Wali, suami saya ini gini-gini. Pak Wali manggil. Sini kau. Ente ini ya, kok bapak tahu? Istri ente melapor ke sini. Balik bengkak. Semoga Allah selalu memberikan ustadz sehat dan istiqomah. Jika suami saya memaksa suruh tanda tangan dalam transaksi pinjam modal di bank konvensional, padahal saya sudah keras kasih tahu buat ke bank syariah, tapi suami saya kekeh. Saya mancing aja. Kekeh, tahu saya nyebut kekeh.
Kalau kekeh ada u-nya, keuh. Ini kekeh, kiki. Gimana hukumnya? Karena tak ada daya. Akhirnya saya tanda tangan juga. Gimana Pak Ustadz? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada khaliq. Riba lebih parah daripada 36 zina. Maaf cakap, orang yang menzinahi ibu kandungnya lebih ringan daripada riba. Hadis-hadis sahih. Andai suami ibu nyuruh, buka jilbabmu, rambutmu robah jadi rambut anak fang, buat macam durian 3 warna, merah, kuning, kelabu, pakai kutek hitam, dan lobang anting-anting telingamu buat sebesar lobang hidung. Ibu patuh apa tidak? Tidak. Tapi kenapa saat riba ibu patuh? Mana yang lebih parah, riba atau buka jilbab? Riba. Kenapa patuh? Cumanalah Pak Ustadz, sorga di bawah tapak kaki dia. Hah? Tapak kaki siapa? Ini banyak perempuan dibodoh-bodohi. Istriku, engkau adalah istriku, aku adalah suamimu, sorgamu di bawah tapak kakiku. Kaki mana? Udah kaki berkurap. Imam sekitar masjid saya kalau sholat, terutama rakaat ketiga sama keempat kadang cepat betul. Tak sempat kami baca Fatihah. Ini namanya Imam McLaren. Yang di masjid ibu namanya Imam Valentino Rossi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah kami selesai bacaannya tapi ketinggalan, atau kami ikut rukuk meskipun kami tidak baca Fatihah? Ikut rukuk. Lalu Fatihah kami siapa yang nanggung? Ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam diangkat untuk diikuti. Hadis kedua, al imamu junnah, imam penanggung jawab. Fa qiraatul imam qiraatul ma'mum. Bacaan imam mengcover bacaan makmum. Ikut aja. Allahu Akbar, meluai. Allahu Akbar, dan Allahu Akbar, orang gelem. Ustaz iso ngomong jauh, siti-siti ya iso. Insyaallah sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Yang bilang enggak amin berarti tak paham. Nah, itulah kaji kita. Jadi dulu waktu saya masih kecil dapat mainan di jalan. Pas lagi main-main dapat mainan di jalan, pulang ke rumah mak saya tanya, dari mana dapat nih? Di jalan tadi mak, bawa balik mainan ini di mana tempat jumpa tadi. Hari ini perbuatan itu berkesan supaya jangan mengambil hak milik orang lain. Mungkin kalau Ustadz ceramah tak masuk ke telinga kita, tapi kalau ibu yang mengajar luar biasa. Bawa anak burung, masih kecil pergi main-main, dapat anak burung, bawa pulang ke rumah. Mama, anak burung. Seandainya kamu yang dibawa orang pergi ke kota, diculik orang, mau? Tidak mak, nanti tidur di mana? Begitulah anak burung ini. Antarkan balik ke sana. Pendidikan ibu masuk ke kepala. Al-madrasatul ula. Ibu adalah pendidikan yang pertama. Pagi-pagi duduk depan rumah, sambil makan, sambil minum, suapnya, lewatlah ada anak muda naik sepeda. Mau pergi ke pesantren. Nanti kamu kalau sudah seumur dia, aku masukkan ke pesantren. Cita-cita dari hadir kecil sudah. Nanti pokoknya masuk pesantren. Libur sekolah, bulan Juli libur sekolah, suruh balik ke kampung ngaji. Ngaji ke sini, baca Quran sini. Tapi enggak khatam, tidak apa-apa, untuk ngambil barokah saja, barokah. Malam-malam dikontrol kemana? Maghrib pergi balik ngaji, suruh ngaji baca Quran. Jadi sekolah pertama kita bukan sekolah formal SD, SMP, SMA, S1, S2. Sekolah formal kita adalah, saya anak pertama, adik saya anak kedua, dua-duanya laki-laki, bukan banyak. Tiba-tiba lulus ke Al-Azhar Mesir, belum ada internet, belum ada WhatsApp, belum ada video call. 1998 berangkat, tetap dia lepas, pergi.
Sampai di Mesir 4 tahun tak balik-balik. Maroko 2 tahun tak balik-balik. Sampai saya pikir ini kenapa tak sayang orang tua. Rupanya sayang orang tua bukan diletakkan di rumah, di celah ketiak. Kalau sayang sama anak, terbangkan dia sejauh mata memandang. Sekolahkan dia ke Lirboyo, sekolahkan dia ke Al-Bahjah Cirebon, masukkan dia ke Gontor, masukkan dia ke Tambak Beras, daftarkan dia ke Tebu Ireng Jombang. Selamatkan dia umur 7 tahun di sana, selamat dari game online, PlayStation, main gaple, main judi, geng motor, selamat. Setelah itu nanti baru kemana dia mau kuliah, dia sudah jadi pokok yang kuat. Di atas bukit dia, kalau batang pokok yang kuat, angin kencang tak akan patah. Betul? Nah begitu kami dulu dididik. Setelah pulang barulah saya sadar, rupanya orang tua ini sayang, cuman sayang dia beda. Sayang dia adalah dilepasnya kita jauh-jauh. Hari ini dimanapun saya ceramah, di Batam, di kemarin Sabah, pahala insya Allah mengalir ke makam ibu-ibu kita semua insya Allah. Oleh sebab itu maka kalau ibu punya emak masih hidup hari ini, balik dari sini belikan makanan kesukaannya, mampir sebentar cari kain yang paling dia suka warnanya, datang ke rumah dia. Hari ini juga langsung amalkan balik dari sini. Cium tangannya, peluk badannya, kuat-kuat lepaskan rindunya. Karena kalau dia sudah tidak ada, tak ada gunanya lagi. Apapun yang kita jumpa sekarang hampa. Hampa, tak ada rasanya. Tak ada rasanya. Waktu dia masih ada itulah peluk kuat-kuat. Kalau dia sudah tidak ada lagi, bekas tempat duduknya, bekas tempat tidurnya, bekas pakaiannya pun dapat melepas rindu. Tapi apa gunanya lagi dia sudah tak ada. Oleh sebab itu maka kalau dia sudah tak ada bagaimana Pak Ustadz? Sedekah, kasih makan anak yatim. Balik dari sini belikan nasi kotak, ini di sebelah kanan ada rumah makan, antar ke anak yatim. Assalamualaikum Pak Panti Yatim. Ya, ini saya ada bawa nasi kotak ini untuk anak yatim. Berapa Bu? Ada 1 bungkus. Untuk almarhumah. Itulah yang bisa kita lakukan. Malam-malam tahajud berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Yasin ini kepada almarhumah, kepada almarhum ayah, supaya dimudahkan Allah segala kehidupan kita insyaallah. Amin. Saya Muhammad Faris 9. Oh. Berarti ada Faris 1, Faris 2, Faris 3. Muhammad Faris 9. Saya minta doakan menikah secepatnya Pak Ustaz. Calon sudah ada, mahar pun sudah ada, tinggal persetujuan orang tua. Bapak, ibu, anak bapak sudah pengajian, anak ibu sudah pengajian. Jangan sampai gara-gara persetujuan kalian tak dapatnya berzina dia, makan haram dia. Sebulan 4 kali dia jalan-jalan, kalian menanggung dosanya. Pak, kalian menanggung dosanya Bu. Mau kalian menanggung dosanya? Setuju ya anak-anak kalian yang mau nikah. Kalau tak setuju kalian dengan calonnya, buat fit and proper test. Saya ulang sekali lagi, bapak ibu yang menghalang-halangi anak sudah mampu, sudah bekerja cukup modal, hanya karena tak suka, hanya karena tak suka sukunya, hanya karena tak suka latar belakangnya, padahal orang baik, beriman, takut sama Allah, kalian menanggung dosanya sampai dia akad nikah. Waspadalah. Mudah-mudahan setelah ini tak setuju, setuju nikah. Ketawa yang anak-anak pula. Kan masih lama lagi. Nomor-nomor antrian 160 kan. Apa yang harus dilakukan anak kalau orang tua membuang anaknya? Dibuangnya anaknya dalam kardus, diletakkannya depan toko, menangis bayi itu, diambil lah sama yang punya toko, dijaganya. Bingung dia pas membuat akte kelahiran. Bin siapa Pak? Bin kardus. Dibuangnya anak itu
Pas anak itu sudah sukses, barulah dia datang. Akulah omakmu, ayahmu yang dulu membuang engkau dalam kardus 28 tahun yang lalu. Pernahkah anak itu minta masuk ke dalam rahimmu? Tidak. Siapa yang meniupkannya ke dalam perutmu? Allah kirim malaikat. Hai malaikat, bawa ruh ini masuk ke dalam perut. Makanya berapa banyak orang ingin punya anak, sampai operasi, sampai bayi tabung ke Singapura. Bayi tabung paling murah 100 juta. Itu tabung-tabung 9 kilo saya kenal. Tiba-tiba kalian begitu punya anak, kalian buang. Sedangkan membuang sampah di jalan saja ditangkap polisi di Singapura. Membuang puntung rokok, membuang permen karet. Ini membuang anak titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah terlintas di pikiran. Jangan pernah terlintas di pikiran. Jaga amanah ini. Man ala talata banatin. Siapa yang merawat membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, dalam kurung anak remaja Masjid Nurul Huda, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Kau bangun ruku, meninggal, tinggal. Kau punya mobil, meninggal, mati, tinggal. Tapi ada amal yang tetap mengalir. Apa dia? Waladun salihun, anak yang soleh, bukan somat. Anak soleh. Oleh sebab itu hati-hati, yang dititipkan Allah amanah anak, bawa dia pengajian, masukkan dia ke pondok tahfiz Quran, daftarkan ke pondok pesantren. Yang anak perempuan suruh latih dia pakai jilbab panjang. Allah bisa karena biasa. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Begitu kata orang Melayu. Kalau hendak membentuk buluh, biarlah dari rebung. Alhamdulillah malam ini anak-anak muda ini semuanya dapat pahala. Kakinya dapat pahala, tangannya dapat pahala, HP-nya pun dapat pahala. Walaupun casingnya Spiderman. Mantap anak mudanya. Saya pun semangat, ini kan anak muda nih. Semangat berapi-api malam ini kan anak muda. Kalau diturutkan susah hati sedang risau ya. Anak muda. Untung yang saya tengok anak muda. Lo sempatlah omak-omak sama tua-tua. Udahlah awak sedang stres. Yang ditengok pula orang-orang udah mau diintai-intai malaikat maut. Ini ceramah. Assalamualaikum. Aku sebenarnya Pak, entah apa. Aku begitu menengok anak muda ini bangkit. Datang pula ketua panitia. Wow, gitu tadi saya mau maju, takbir, Allahu Akbar. Saya mendengar takbir tadi, yang saya takutkan mau pecah kaca-kaca. Luar biasa ternyata perbohongan. Dulu setahu saya perbohongan ini, asal kami dari Kisaran mau ke Medan, dari Medan mau ke Kisaran, setahu saya perbohongan ini cuma sup ayam sama minum jus pokat sama jus mangga. Rupanya dari makanan yang halal tadi lahirlah generasi-generasi muda menjadi harapan agama. Ustaz ngomong gini ini bahasa basi apa serius? Serius lah. Kami yang tua-tua ini masa hidup ini tak lama lagi. Saya lahir 1977, sekarang 2019, umur 24 tahun. Saya umur 42, mati umur 63 kalau ikut Nabi Muhammad SAW. Kalau sampai berarti tinggal 21 tahun. 21 tahun. Ceramah sana, ceramah sini, ceramah sana, ceramah sini, mati. Yang masa hidupnya masih panjang nih. Inilah calon Bupati Sergei. Calon kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Jadi Kapolri, jadi Kapolda, jadi Kapolsek, menjadi supir angkot. Memang dia supir angkot. Memang supir angkot, tapi semua angkot di Sumatera Utara ini punya dia. Pas aku bilang punya semua, baru kalian bilang lagi. Bagaimana hukum sholat kita?
Gimana hukumnya sholat kita kalau kurang khusyuk karena tetangga kita bau badan? Man akala basolan, siapa yang makan basol bawang merah au zauman bawang putih, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Falyatazil masajidana, jangan masuk ke masjid kami. Habis makan bawang merah bawang putih belum gosok gigi masuk ke masjid. Ayatnya kurang lebih Innal malaikata tata'adza, malaikat tersakiti dengan bau mulut. Makanya Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak, bergosok gigi. Makanya kadang imam-imam khususnya banyak dari kalangan jamaah tabligh mengantongi siwak. Luruskan shaf, luruskan shaf. Sunnah. Yang kalian ketawakan sunnah, bengkak mulut nanti. Bersiwak sebelum sholat. Orang Islam gosok gigi sehari 5 kali, sebelum subuh, sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Tak usah ajari orang Islam tentang kebersihan, sama mengajar itik berenang. Oleh sebab itu maka ini masalah bau mulut, bau. Adapun bau badan, cuma menghilangkannya makan garam Inggris, broklat. Tapi kalau udah makan itu pagi, sehari itu jangan pergi karena mencret. Jadi rupanya saluran usus kita ini, cobalah saluran paralon pipa itu diisi gula minyak, gula minyak. Maka menggumpallah minyak-minyak dan gula-gula di usus itu kotor, sampah, busuk. Maka kalau dimakan itu dicucinya usus ini bersih. Nah, setelah bersih hilanglah bau. Bau badan itu tak bisa dihilangkan pakai sampo, karena sampo untuk kepala. Bau badan tak bisa dihilangkan pakai sabun. Jangan menghilangkan bau badan dikunyah sabun, mati keracunan. Nah, dengan cara membersihkan usus tadi, setelah bersih hilang bau badan. Ada orang bau badan. Kalau ada orang susah mati, dekat dengan dia, sesak nafas mati kok. Bagaimana cara melawan sifat yang batil dari hati kita, Pak Ustaz? Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza sala'at sala'al jasadu kulluh. Kalau yang segumpal ini baik, yang lain ikut baik. Mata baik, telinga baik, kaki baik. Tapi kalau yang segumpal ini rusak, fasadal jasadu kulluh, yang lain ikut rusak. Ala wahyal qalb, yang segumpal itu adalah hati adalah tempat bersama Tuhan, tempat aku meminta segala doa. Saya karena tak mau aja buat album ini, kalau mau mati artis-artis itu. Jadi semuanya berawal dari hati. Oleh sebab itu bersihkan hati. Ini kalau cerita masalah penyakit hati ini banyak sekali. Di antara penyakit hati adalah hasad. Hasad itu bahasa kitanya apa? Dengki. Nama penyakitnya hasad, nama orangnya hasid. Ustaz ini ngada-ngada aja. Kadang orang banyak tak percaya sama saya. Terus setelah saya sebutkan ayatnya, oh, wa min syarri itulah dia hasid. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad nama penyakitnya, hasid nama orangnya. Kenapa dalam Quran tuh hasidin? Ada baris bawah gua, hasidin. Makanya kalau ngasih nama anak jangan asal buka Quran. Ini lahir anak, kok ya buka Quran? Siapa namanya? Hasidin. Penyakit yang pertama kali di langit, yang pertama kali di bumi adalah penyakit hasad. Siapa yang pertama kali terkena penyakit di langit? Iblis.
Apa penyakit iblis? Hasad. Hasad itu apa? Tak senang menengok orang dapat nikmat. Apa penyakit hasad iblis? Tak senang nengok Adam dapat nikmat. Penyakit yang pertama di bumi, hasad. Siapa yang kena hasad? Kabil. Tak senang menengok Habil dapat bini cantik. Makanya kalau ada di antara bapak, siapa itu? Bini kawanku, macam hantu tengok. Marah menengok bini orang, itu keturunan Kabil. Tak senang nengok orang lain dapat nikmat. Makanya nanti kalau hari Ahad ada kawan kalian yang nikah, cara menghilangkannya doakan dia. Datang kalau dia nikah, duduk dekat pelamin, jangan pula duduk. Lewat depan pelaminnya doakan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma, semoga kalian berdua diberkahi Allah. Wa baraka alaikuma, semoga kalian berdua. Jangan hasad tak mau datang. Atau kalian datang tapi hati kalian marah, sampai di depan tuh berdoa juga, cuman gigi rapat. Ibu juga jangan hasad, Bu. Ya, itu yang nikah di hotel itu siapa? Kawan anak saya. Yang kemarin satu kelas sama anak ibu. Iya. Kok anak dia nikah duluan? Iyalah, dia pakai pelet. Dia pakai dukun. Doakan mudah-mudahan dia dapat anak keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Jodoh kalian insya Allah akan dikirimkan Allah. Kau kenapa belum nikah juga? On the way. Begitu caranya. Ini tak lama lagi kan bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Di bulan Ramadan yang belum nikah nih, mudah-mudahan nanti Ramadan dibangunkan oleh istrinya sahur. Jangan sampai kalian dibangunkan jam weker. Apalagi dibangunkan mercun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, cara yang baik menghindari dari teman yang ingin menghancurkan kita, atau dia tak ingin saya menjadi orang yang baik. Tinggalkan dia. Hijrah. Kau cari kawan remaja masjid Nurul Huda yang baik-baik, yang soleh-soleh. Karena kalau kau tetap sama dia, walaupun kau tak pakai, paling tidak kau ikut duduk sama dia. Kalau datang razia BNN tertangkap juga. Kalaupun kau tak ikut pacaran, paling tidak kau ikut bersubhat, berkolusi dengan dia. Oleh sebab itu maka lawan, hijrah, pindah. Kalau saya tak berkawan dengan orang yang jahat, siapa yang nanti menasihati mereka? Saya khawatirnya kalian mancing ikan, mestinya kalian balik bawa ikan. Tapi kalau kalian tak kuat, kalian dilarikan ikan. Yang dipancing ikan paus, yang mancing beratnya 20 kilo, habis kalian dimakan ikan. Paham yang saya cakapkan ini? Buatlah komunitas pemuda hijrah. Jangan takut. Ini banyak yang takut nih. Nanti kalau udah hijrah nggak bisa pakai motor lagi. Nanti kalau kami sudah hijrah tak bisa main futsal lagi. Tetap main futsal tapi pakai celana panjang. Ya, Media tetap main Islam futsal TV. tapi jam 6 stop. Ini main futsal sampai jam 9 malam. Maghrib hilang, isya hilang, balik tertidur. Capek mati. Siapa melarang kalian olahraga setelah hijrah? Setelah hijrah tetap boleh camping, outbound, silakan. Setelah hijrah tetap boleh main geng motor, apa salahnya? Pakai King Cobra, pakai Harley Davidson, pakai tetap. Cuman bedanya dulu waktu naik itu petantang petenteng, sekarang berzikir. Pas pelan-pelan tuh subhanallah walhamdulillah. Apa yang tak terpukau. Saya kalau udah diajak anak-anak muda naik motor, bangkit semangat saya. Rasa umur 25 rasanya. Udah balik ke rumah baru 42. Jadi kalian harus buat komunitas. Tapi jangan campur aduk laki-laki perempuan. Remaja masjid bercampur aduk laki-laki perempuan. No, nengi aja
aja. Jangan campur aduk laki-laki perempuan. Gak apa-apa, kan cuma musyawarah aja. Hati tak bisa berdusta, mata kau mulai memandang tinggi. Yang perempuan buat komunitas perempuan, yang laki-laki buat komunitas laki-laki. Setelah selesai kuliah, kerja, entrepreneur, cukup punya kepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, kebun pribadi, baru kalian menikah. Tausiahnya Ustadz Abdul Somad, nasihat pernikahan. Buat di sini nikah masal, buat tenda sekali akad 50 orang. Buat nikah masal, tapi yang ikut anak muda, jangan yang udah nikah mau diikut juga. Gimana kira-kira program nikah masal nih? Setuju tak anak muda? Nanti kita tetapkan tanggal. Siap? Tanggalnya siap, perempuannya tak ada. Siapa yang menolak pinangan anak-anak muda yang soleh-soleh ini? Saya kasih tahu sama ibu-ibu yang punya anak gadis di belakang, kalau sampai kalian tolak anak remaja Masjid Nurul Huda ini, menyesal kalian dunia akhirat. Kalian kalau ada yang udah ditolak 2-3 kali, kasih tahu, saya pinangkan malamnya juga. Kalau tak mau saya minangkan, Ustadz Iqbal minangkan, ketua panitia minangkan. Tapi kalau bisa jangan saya, karena kalau saya yang minangkan nanti takutnya saya yang diterimanya. Assalamualaikum Bu Aja. Maksud kedatangan saya malam ini mau meminangkan salah satu dari anak muda remaja Masjid Nurul Huda di Simpang 3 Perbongan. Kalau bisa terima. Sebentar ya Ustadz, kami tanya anak kami di kamar dulu. Tanya, nah itu ada orang Minang, kau mau yang mana? Mau yang Ustadz itu aja lah mana? Apa yang saya nolaknya kan? Kira-kira dari 3 ayat yang kita bahas dengan pertanyaan-pertanyaan ini bisa diambil kesimpulan? Jadilah orang beriman. Setelah beriman takut pada Allah. Istiqamah, jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah itu tetap bersaudara dalam tuntunan Quran dan sunnah dibimbing oleh ulama. Jangan caci maki, sumpah serapah, berkelahi hingga rusak persatuan. Ingat nikmat Allah terbesar, selamat dari api neraka, karena hati sudah ditundukkan menjadi bersaudara. Tak cukup hanya sekedar bersaudara. Setelah bersaudara membuat komunitas hijrah, membuat komunitas ibu-ibu pengajian, membuat komunitas bapak-bapak. Setelah itu laksanakanlah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau itu kita laksanakan, faulaika humul muflihun, maka kita termasuk orang yang menang. Tapi kita tak sombong, kita mesti memohon pertolongan Allah. Kita sedang safar. Safar maksudnya musafir. Namanya safar, orangnya musafir. Ketika masuk masjid, masuk waktu sholat maghrib, apakah bisa kita berimam sholat maghrib seperti biasa, tidak jamak qashar, setelahnya baru kita menjamak qashar? Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mobil pun, kendaraan pun masuk ke masjid. Halaman masjid maksudnya, bukan dalam masjid. Banyak sekarang orang kalau musafir itu, habis itu pergi balik, rupanya numpang kencing aja. Sholat maghrib dia, maka bapak dan ibu ikut sholat maghrib sama si imam tuh, niatnya jamak qashar, jamak takdim. Setelah salam dia tegak. Kalau sendirian, qomat sendirian. Kalau kebetulan rombongan, angkat satu jadi imam. Sholat isya jamak qashar, jamak takdim. Udah selesai. Kasusnya sekarang zuhur. Pas zuhur ikut imam, jamak qashar, jamak takdim. Berapa rakaat? 4. Tapi qashar 2 Pak Ustadz. Kenapa 4? Karena imamnya mukim. Imamnya mukim. Al-imam ju'ilal imam liyutamma bi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Kita ngikut imam. Imamnya 4, kita pun ikut 4. Nanti setelah salam tegak lagi, jamak qashar, jamak takdim. Asarnya 2. Zuhurnya 4 karena ikut imamnya mukim. Tapi karena saya ustadz, imam tuh tak mau maju. Tengoknya saya, Ustadz sholat, silakan maju Ustadz.
Saya bilang saya ini musafir, bapak yang mukim lah jadi imam. Tak apa-apa Pak Ustaz, Ustaz lah tetap maju. Akhirnya saya maju, sholat zuhurnya saya 2 rakaat, tapi makmumnya tetap 4. Assalamualaikum warahmatullah. Saya musafir, makmumnya mukim. Makmum yang mukim itu tegak menambah 2 rakaat. Jangan bingung, ini banyak makmum bingung. Tengoknya imam salam, aku salam apa tidak ya? Nah, begitu kalau musafir. Berapa jarak kilometer musafir nih Pak Ustadz? 89 kilometer. Medan kisaran 160. Medan Pekanbaru 600. Yang tak percaya hitung sendiri. Setelah sholat Idul Fitri, Idul Adha, apa boleh kita sholat duha? Sholat duha waktunya terbuka dari mulai syuruk lewat 15 menit 6.39 sampai 10 menit 15 menit menjelang azan zuhur. Zuhur 12.32 kurang 15, 12.15. Masih ada waktu duha. Jumlah rakaatnya tidak terbatas, unlimited edition. Tapi katanya ada yang mengatakan 2 rakaat Pak Ustadz. Hadis riwayat Abu Hurairah, Ausani Khalili, orang yang kucintai berpesan padaku jangan tinggalkan 2 rakaat. Katanya ada yang mengatakan 8 rakaat Pak Ustadz. Hadis Ummu Hani, Nabi sholat 8 rakaat. Katanya ada yang mengatakan tak berbatas Pak Ustadz. Riwayat Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW yusalli 4 raka'atin thumma yazidu ma syaa. Nabi menambah sesuai kehendaknya. Jadi yang 2 ada riwayat, yang 8 ada riwayat, yang batas. Jadi Idul Adha, Idul Fitri, kapan mau dia laksanakan ditambahnya lagi, maka tetap boleh sholat duha. Apakah batal wudhu suami istri kalau bersentuhan Pak Ustaz? Aula mastumun nisa, kalau kau menyentuh perempuan, menurut mazhab Hanafi tak batal, karena makna la mastumun nisa di situ bukan menyentuh kulit. Maaf cakap makna la mastumun nisa jima, berhubungan kelamin baru batal. Hanafi. Mazhab Maliki mengatakan bersentuh kulit kalau bersyahwat baru batal, kalau tak ada syahwat tak batal. Kebetulan kawan-kawan saya dari Muhammadiyah pakai majelis tarjih, mereka tarjihkan mazhab Maliki ini dalam masalah bersentuhan. Makanya dia sebelum pergi ke kantor salam, mama papa pergi dulu ya, sampai di kantor sholat duha dia. Kau tak wuduk lagi? Tak batal kok, aku tak nafsu sama tadi waktu salam. Mazhab Syafi'i makna lamastumun nisa, bersentuhan kulit, bernafsu ataupun tak bernafsu batal. Al-Wasliyah pakai mazhab Syafi'i. Makanya asal bersentuhan batal. Apalagi tinggal di Medan, Sungai Deli, di tepi sungai, air banyak. Saya jelaskan 3-3 ini supaya kita tak berkelahi masalah ini. Nanti datang orang jamaah tabligh dari India, Pakistan, Bangladesh, mazhabnya Hanafi. Tak kita salahkan. Dia misalnya jalan sama istrinya, lalu kemudian pegang tangan, lalu kemudian dia sholat. Oh, ini aliran sesat ini. Karena kita berwudu, dia tak berwudu. Selama masih ahlus sunnah wal jamaah. Ustadz sendiri pakai yang mana? Saya pakai mazhab Syafi'i. Asal bersentuh batal, saya wudu balik. Asal bersentuh batal, saya wudu lagi. Tapi dia tak salahkan Hanafi dengan Maliki. Guru-guru saya di Maroko mazhabnya Maliki. Gimana mau saya salahkan mazhab Maliki? Salah mazhab Maliki, murid durhaka lah saya. Saya pegang mazhab Syafi'i. Apa kelebihannya kalau Ustaz pegang mazhab Syafi'i dalam kasus ini? Setan tak bisa menggoda. Habis salaman, saya wuduk lagi. Datang setan, wuduk kau batal, wuduk kau batal, wuduk kau batal. Enggak, aku dah ambil sembahyang. Tapi kalau tak wuduk lagi, wuduk kau batal karena tadi kau nafsu. Tidak, ada sikit gitu. Semoga Pak Ustadz dirahmati Allah, amin. Pak Ustadz, saya ibu rumah tangga, umur 52 tahun. Bagaimana cara menjaga istiqomah
sering-sering ziarah kubur. Apalagi yang suka ke mall, sering-sering nengok ziarah kubur. Pergi ke tempat belanja, shopping, mengejar dunia. Mau itu, mau ini, mau itu, mau ini, sampai tas kulit, baju, 3 lemari. Mati, habis diambil bini abang tu yang baru. Tapi kalau kita mengingat mati, secukupnya hidup bersahaja. Adapun kelebihan duit, berikan, bayarkan sekolah anak yatim, kasih makan fakir miskin, membuat kita istiqomah. Sering-sering menengok orang sakit, sering-sering menengok orang mati, sering-sering mengingat mati, dihidupkan pengajian-pengajian. Siapapun ustaz yang berceramah ke masjid ini, datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk sikit diampunkan Allah SWT. Apa hukum menyambut tahun baru Pak Ustaz? Tahun baru Hijriah sepakat ulama diawali pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ketika itu gubernur namanya Abu Musa al-Ash'ari berkirim surat, malu kita tak punya kalender. Akhirnya bermusyawarah sahabat, ditetapkanlah 1 Muharram sebagai tahun baru Islam, Hijrah namanya. Adapun Masehi, kita baru pakai kalender Masehi sejak Republik Indonesia ikut anggota PBB. Dulu nama kalendernya itu kalender Julian, karena Julian itu adalah kaisar Romawi yang membuat kalender Julian. Bulan 1 dibuat nama patung, namanya Januari. Januari itu kepalanya 2. Carilah patung Januari di internet. Patung Januari, kepalanya 2, satu ke muka, satu ke belakang. Itu maka dibuat dia bulan 1, karena dia meninggalkan 2019 menatap 2020. Romawi punya sebelum Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian kalender Julian ini diambil dari Romawi, dibawa ke Vatikan Roma pada masa Paus Gregorius. Makanya kalender itu berubah, sekarang namanya menjadi Gregorian Calendar. Dari Kaisar Julian ke Paus Gregorius. Ketika terbentuk PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, bingung mau pakai kalender mana. Akhirnya disepakatilah pakai kalender Gregorian Calendar. Dikirimkanlah ke seluruh dunia memakai kalender. Supaya sepakat, jangan sampai salah tanggal. Nanti jangan sampai PBB pakai Gregorian, Indonesia pakai Hijriah. Akhirnya clash, supaya sepakat tanggalnya, dipakailah seluruh anggota PBB memakai Gregorian Calendar. Supaya tahu kita sejarah kalender ini datangnya dari mana, Romawi, Vatikan, barulah sampai ke kita. Makanya surat-surat sultan dulu, Sultan Delhi, Sultan Serdang, Sultan Langkat, Iskandar Muda Aceh, bahkan Sultan Jogja, semuanya pakai kalender Hijriah atau kalender Jawa, tahun Saka. Nah, ini tentang sejarah kalender. Tapi gubernur bupati kita di Indonesia sudah bagus banyak. Malam tahun baru itu supaya anak muda tidak mabuk, tidak geng motor, tidak pesta narkoba sampai pagi, dibuatlah acara zikir. Tahun lalu 2019 wali kota Langsa membuat zikir bersama live TV One tahun lalu, supaya anak-anak muda ini dialihkan perhatiannya. Kalau tidak mereka mabuk sampai pagi. Kertas terakhir, saya menyukai pekerjaan saya, tapi tidak dengan atasan saya. Berdasarkan sumber terpercaya, terkesan tak bertanggung jawab dan berkhianat. Bagaimana sikap yang disukai Allah yang harus saya lakukan dalam menghadapi pemimpin yang munafik seperti ini Pak Ustadz? Man ra'a minkum mungkaran, kalau kau menengok kemungkaran, munafik, zalim, aniaya, berarti dia mungkar. Kalau kau tengok kemungkaran di depan matamu, apa yang kau lakukan? Falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Kalau sanggup dengan tangan, robah. Tak sanggup merubah dengan tangan, fabilisani, dengan lidah. Bercakap, ngomong, sanggup tak? Speak up. Ngomong pun tak sanggup,
fabi qalbi, diam dengan hati, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diganti Allah dengan yang lebih baik. Amin. Wa dzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Sanggup dengan tangan, roba. Tak sanggup dengan tangan, lisan. Tak sanggup dengan lisan, dengan iman dalam hati. Begitu dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sudah ada tuntunannya dalam Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amraini, ku tinggalkan tak banyak untuk bekal kalian, kata Nabi. Dua saja. Inta masaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ni, lan tadillu abada, takkan sesat untuk selamanya. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Terus hidupkan kajian-kajian tafsir hadis di masjid, di rumah kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Bagaimana akibat tidak adanya ukhuwah Islamiyah? Kalau tidak ada ukhuwah Islamiyah, maka kita lawan dari Islamiyah jahiliyah. Kita masih mengkotak-kotakkan orang. Hari ini ternyata saya tanya kawan saya dari Amerika, kenapa yang naik Donald Trump? Kenapa dia yang naik? Apa kata kawan saya? Karena mereka khawatir selama dipimpin oleh presiden berkulit hitam, maka orang putih merasa ketakutan. Orang yang berkulit putih khawatir mereka punah, karena orang kulit putih tidak mau menikah. Bagi mereka menikah itu nanti takut punya anak. Lalu kemudian mereka pula banyak yang terjebak LGBT. LGBT tidak menghasilkan apa-apa. Karena sampai sekarang pohon-pohon kurma yang jantan tidak berbuah. Maka kaum putih takut. Rupanya mereka di sana masih mempertentangkan warna kulit, sedangkan kita tidak. Siapa yang mengajarkan kita? Agama Islam. Tidak lagi melihat warna kulit. Kullukum, semua kamu akan sama di hadapan Allah. Bagaimana caranya agar kami mempunyai sifat basyariah dan wataniyah dan mampu mempertahankannya? Ilmu. Al-insan a'da'u ma jahilu. Orang akan memusuhi kalau dia tidak kenal. Maka muncul kalimat, tak kenal maka tak sayang maka tak ngutang. Kalau kita sudah kenal, insya Allah walaupun berbeda, sama bule-bule itu kita ngomong, how are you, where are you come from, dari mana, it's nice to meet you, amat sangat senang dengan kamu. Kita capek ngelawannya, dia bahasa Inggris, rupanya dia sudah lama bisa bahasa Jawa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenali baik-baik. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, lalu kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Wa qabaila, syu'uban, bersuku-suku, wa qabaila, berkabilah-kabilah. Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Kenali dengan baik, maka kita akan bisa tumbuh ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah, ukhuwah wataniyah. Kalau tidak, dunia ini la yazaluna mukhtalifin, akan tetap kelahi, bertengkar. Kamu tidak ganggu saya tidak ganggu kamu. Selama hidup bersosial, bertetangga, satu kantor, berteman, bersahabat. Tapi kalau sudah dalam keyakinan, kalau sudah dalam ibadah, tidak boleh dirusak. Jangan sampai mengganggu ibadah. Bagaimana hukumnya orang Islam mengucapkan selamat Natal? Ada beberapa ulama yang membolehkan. Di antaranya Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam fikih aqalliyah, fikih minoritas. Kata dia, saudara-saudara kita yang ada di Eropa, bertetangga, apalagi setelah kasus 11 September, nanti kalau dia terlalu tegas, maka dia dituduh teroris, dihabisi. Maka kata Syekh Qaradawi, boleh, tapi sifatnya fikih aqalliyah, minoritas, minim. Tapi bagi saya yang tinggal di tempat mayoritas, maka saya tidak merayakan Natal bukan karena saya benci kepadamu, hai tetanggaku. Bukan karena aku benci padamu, hai saudaraku. Tapi ini masalah keyakinanku. Aku tetap akan bertegur sapa dengan engkau, berkawan baik. Tapi aku tidak ingin ada 3 konsekuensi. Ketika aku ucapkan selamat Natal, maka berarti aku mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Ketika aku ucapkan selamat Natal, bahwa aku meyakini bahwa Isa mati di palang salib. Ketika aku ucapkan selamat Natal, berarti aku meyakini bahwa Isa adalah salah satu dari 3 anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Sedangkan dalam Al-Quran kitab suciku dikatakan, laqad kafara alladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Maka kafirlah
orang yang mengatakan Al-Masih Isa anak Maryam. Tapi itu tentu tidak kita katakan, kita jelas bertetangga dekat. Lalu kafirlah. Tidak begitu. Menjaga hati orang. Makanya apa kata pepatah, cerita di air tidak boleh dibawa ke darat. Yang jadi masalah sekarang ceramah itu di streaming. Sehingga tidak hanya orang dalam masjid yang mendengar. Dulu kalau kiai ceramah, dia di dalam masjid saja, suaranya nggak keluar. Sekarang ditonton orang di luar masjid. Kalau orang yang nonton itu mau cari hidayah, nggak apa-apa. Yang nonton di luar itu mau mencari kesalahan. Dengar, kapan dia slip? Begitu dia keliru, salah, langsung dipotong, langsung di-share. Ini anti kebinekaan. Padahal dia kan sedang ngomong dengan komunitasnya. Kita pun di dalam komunitas mereka juga diceritakan macam-macam. Itu Abdul Somad, domba Allah yang tersesat. Saya nggak marah dibilang domba, sudah kambing sesat lagi. Itu kan komunitas mereka. Ustadz, saya mau nanya, bagaimana mempersatukan perbedaan di kalangan masyarakat kita yang kalau tidak sepaham dengan dia dianggap salah. Saya tadi selama 1 jam bicara, tidak ada bicara tentang NU Muhammadiyah. Kenapa? Karena Masjid Al-Akbar Surabaya sudah selamat dari konflik NU Muhammadiyah. Di masjid ini imam besarnya ada 5. Ada imam NU, ada imam Muhammadiyah. Tidak lagi dipermasalahkan. Yang penting kalau jadi makmum ikut imam aja. Yang paling enak jadi makmum. Makanya tadi waktu saya dipersilakan, Ustadz jadi imam. Enak jadi makmum. Saya tadi mau, ini imamnya Muhammadiyah apa NU ya? Dalam hati. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadait. Kalau imam mau berkunut ikut. Ikut. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah tidak pakai kunut. Tapi kata dia, idza qanatal imamu faqanata. Kalau imam mau baca kunut, maka kau ikut di belakang. Makanya saya ikut angkat tangan. Allahumma hdina fi man hadain, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sisanya enggak diaminkan, ikut baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bagi yang hafal, kalau enggak hafal gerak-gerakkan aja. Biar jangan sampai ketahuan enggak hafal doa kunut. Enggak usah disalahkan. NU, Perti, Persis, Al-Irsyad, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali, semuanya sepakat bahwa sholat subuh itu wajib. Sepakat. Apa yang dipermasalahkan? Tapi bahwa teknisnya ada yang pakai usolli fardhu subhi rakaataini imaman. Ada yang enggak pakai usolli, enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Ini enggak usah dipermasalahkan. Mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat itu ada di kolbu. Niat itu letaknya di kolbu, di dalam hati. Hati yang enggak bunyi. Makanya kalau ada orang sholat, Allahu Akbar. Loh, enggak niat ya? Niat di dalam. Kenapa ada yang usolli? Untuk mengusir waswasah. Ada sebagian orang waswasah. Kalau dia enggak diucapkan waswasah, masuk langsung dalam masjid. Allahu Akbar. Ini tahiyatul masjid apa qobliyah? 2 rakaat apa 4 rakaat ini? Jadi imam apa jadi makmum? Maka untuk mengusir waswas diucapkan di mulut. Salatnya salat apa? Salat zuhur. Usolli fardhu zuhri. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Imam apa jadi makmum? Makmuman. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang pakai usolli sah, yang enggak pakai usolli sah. Yang enggak sah, yang enggak sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi salaman. Pak Gubernur, mewakili Pak Gubernur, salaman dengan saya. Bapak Direktur Masjid Al-Akbar, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salaman.
Gimana Pak Ustadz salaman selesai sholat? Ya nggak apa-apa. Yang ngomong siapa? Imam Nawawi, meninggal tahun 676, mazhab Syafi'i. Kalau sebelum sholat tadi nggak salaman, sebelum sholat nggak ada salaman, selesai sholat salaman, mustahab, dianjurkan. Sebelum sholat kan sudah salaman tadi di dalam, setelah sholat salaman lagi, mubah, hukumnya boleh. Yang nggak boleh sedang sholat salaman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sehat Pak? Gak usah dipermasalahkan. Jangan mempermasalahkan yang nggak masalah. Nah, Ustadz, bagaimana caranya memantapkan ukhuwah Islamiyah sementara di era teknologi ini yang selalu jadi andalan adalah HP? Apakah dalam hal ini tidak mengurangi etika berukhuwah dalam aturan Islam? Mohon penjelasan. HP tidak bisa menjelaskan segalanya utuh, karena HP tidak bisa mewakili raut wajah kita. Ustadz sedang di mana? OTW. Ustadz marah ya? Ketika saya tulis OTW, dia sangka saya marah karena pendek. Padahal saya sedang sibuk. Makanya untuk melihatkan bahwa saya tidak marah, OTW ada gambar senyum. Oh, Ustadz nggak marah. Itu menunjukkan HP tidak bisa mewakili kita secara utuh. Karena tulisan tidak bisa mewakili, muncullah video pendek. Sekarang kirim video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya. Kamu kemarin datang acara akikah anaknya? Enggak. Terus saya kirim video aja. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyaddahu. Selamat, semoga menjadi anak yang soleh. Kamu kemarin datang waktu bapaknya meninggal? Enggak. Terus saya kirim doa aja. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kamu datang kemarin waktu anaknya nikah walimah? Enggak. Terus saya kirim video aja. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Jangan gitu. Kita khawatirnya nanti pas kita mati semua ngirim video. Ninggal kita enggak satu pun datang sholat jenazah. Semua video. Allahumma firlahu warhamhu. Allahumma firlahu warhamhu. Allahumma firlahu. Oleh sebab itu walaupun alat sudah canggih, tetap datang silaturahim. Ini semua yang hadir ini, semuanya sudah pernah dengar ceramah saya, semuanya sudah pernah baca tulisan saya, bahkan sudah download buku saya, sudah lama kenal. Tapi kalau cuman ngelihat Ustadz di HP rasanya nggak afdol, mau lihat wujud aslinya. Ustadz Somad ini ada nggak di alam nyata? Maka akhirnya ketemu silaturahim. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia bersilaturahim. Ustadz, saya mau nanya tentang ukhuwah basyariah, kemanusiaan. Dosakah saya kalau saya tidak menjalin ukhuwah basyariah dengan ayah, padahal semasa hidup dia seringkali buat hati ibu saya sakit, menangis, bahkan pada saat ibu saya meninggal dia tidak datang ke makamnya. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Mungkin dia pernah salah, tapi dia pernah baik. Gara-gara dia baik dengan ibumu lah maka kau jadi. Coba kalau mereka tengkar terus, maka nggak mungkin terjadi. Artinya 99 dia salah, tapi satu dia pernah baik. Jangan hanya karena hujan sehari hilang kemarau setahun. Panas sekali hujan, hilang kemarau. Jangan karena satu kesalahan lalu kemudian 99 kebaikannya hilang. Maka tetap kau sambung silaturahim. Apalagi ibumu sudah meninggal dunia, kau sambung silaturahim. Salah dia, dosa dia, itu hubungan dia, urusan dia kepada Allah SWT. Tapi perbuatan baik dia, maka kau tetap berbakti kepadanya. Ingat, adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa terbesar di antara yang besar? Apa itu? Pertama, syirik. Yang kedua, uququl walidain. Jangan sampai durhaka pada orang tua. Ridha Allah fi ridhal walid. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Wa sukhutullah fi sukhutil walid. Murka Allah, marah Allah ada pada murka orang tua. Oleh sebab itu kau sambung lagi tali silaturahim, insyaallah berkah hidupmu dan diberikan Allah kebaikan-kebaikan insyaallah. Bagaimana menyikapi persaudaraan dan bisnis? Beberapa keluarga dan kerabat menjadi jauh setelah saya mengenalkan bisnis
karena kita berbeda pandangan. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Business is business, family is family. Ini biasanya diucapkan orang ketika kita mau ambil barang dia, lupa bawa uang. Business is business. Uangnya mana? Bayar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Islam tidak melarang orang untuk berbisnis. Ada fikih ibadah, salat, zakat, puasa, haji, umrah. Ada fikih muamalah, gadai menggadai, murabahah permodalan, mudharabah bagi hasil, dain, hutang piutang. Ini semua adalah bisnis. Maka kalau ada urusan bisnis, jangan lupa tetap ada pengajian. Pengajian arisan keluarga, pengajian komunitas, paguyuban suku, pengajian para pendatang yang ada bekerja di Surabaya, pengajian para perantau. Sehingga kalau ada salah paham tidak disimpulkan sendiri. Ustadz yang menjelaskan. Kalau kita yang ngomong dia nggak mau dengar. Karena kita keluarganya. Alah, apa tuh ngomong? Emangnya dia tahu apa? Tapi kalau kita pakai lidah orang lain, Kiai, Habib, Habaib, keturunan Rasulullah yang dicintai, Habib, tolong jelaskan masalah ini, Habib, Kiai, tolong jelaskan masalah ini nanti ke keluarga kami, insya Allah. Tapi jangan lupa doa tiap malam. Doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tolong lembutkan hati keluargaku ini. Sulitkah bagi Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Apa susahnya bagi Allah? Saya Naufal, pelajar dari Sidoarjo. Saya ingin bertanya, Ustadz, dalam ruang lingkup kelas, siswa dituntut memperoleh ilmu dengan tujuan mendapatkan nilai yang baik. Oleh karena itu siswa saling bersaing mendapatkan julukan bintang kelas. Karena persaingan ini akhirnya melupakan antar siswa satu kelas. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Gurunya harus mengajarkan akhlak di atas segalanya. Al-adab fauqal ilmi. Gak ada gunanya banyak ilmu kalau tidak beradab. Makanya orang Jepang kalau ada anaknya gak bisa bahasa Inggris, dia gak pusing, cukup dikursuskan. Kalau ada anaknya gak bisa fisika, gak pusing, cukup dikursuskan. Tapi kalau anaknya gak bisa beradab, gak tahu ngantri, gak ada sopan santun, gak beretika, gak menghormati orang tua, itu tidak bisa dikursuskan. Teman saya mau kuliah, harus skor TOEFL-nya 550. TOEFL, Test of English Foreign Language. Bingung dia, gimana caranya dalam waktu 6 bulan saya bisa menguasai bahasa Inggris. Gak usah pusing, kamu tinggal pergi ke Jawa Timur, di kampung Inggris Pare. Pergi dia ke Pare, alhamdulillah 6 bulan pulang lancar bahasa Jawa. Ternyata dapat 2 bahasa. Bahasa Inggrisnya mantap, bonus bahasa Jawa. How are you friend? Wapik tenan. Alhamdulillah. Tidak usah pusing masalah bahasa, matematika, fisika, kimia, bisa kursus. Tapi masalah pembentukan karakter akhlak, maka siswa-siswa kalian mesti punya 2. Pertama, berkarakter. Kedua, berkinerja. Apa beda karakter dengan kinerja? Sopan, menghormati orang lain, tapi malas. Yang satu lagi rajin, cekatan, berprestasi, tapi tak menghormati orang lain. Ada yang lebih parah, sudahlah malas, ranking terakhir. Maka kalian harus punya 2. Pertama, kinerjanya mantap. Yang kedua, berkarakter. Berkarakter bahasa orang sekarang, bahasa sunnahnya berakhlakul karimah. Nah, ini tanggung jawab kita semua Bapak Ibu guru. Jangan sampai anak-anak berprestasi, tapi tidak punya tata krama, toto kromo, sopan santun. Orang Jawa tata krama, sopan santunnya luar biasa, sampai nunjuk nggak mau gini. Tinggalnya di mana? Sana Pak. Sopan. Ustadz tahu dari mana? Saya di Mesir. Banyak teman dengan kawan-kawan dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, tinggal sama orang Kudus, pernah serumah sama orang Kudus. Dia cerita ternyata di Kudus itu katanya nggak boleh motong sapi. Loh, kenapa saya tanya? Begitu kami menghormati saudara kami yang beragama Hindu, karena dulu Sunan Kudus datang, tidak ingin merusak hati, menyinggung perasaan tetangga yang beragama Hindu,
karena mereka ini menyembah hewan sapi tersebut yang dianggap sebagai hewan yang suci, maka tidak mau dipotong. Sampai sebegitunya. Ya, apa itu? Akhlak. Walaupun berbeda keyakinan, beda agama, tidak dengan pedang. Seandainya dulu mereka datang bawa pedang, masuk Islam. Kalau tidak aku pancung. Mungkin hari ini kita tidak Islam, habis terjadi pembunuhan. Tapi dengan akhlak, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada gunanya punya anak kaya kalau tidak berakhlak. Tidak ada gunanya punya anak, punya jabatan tinggi, tapi tidak menghormati orang tua. Itulah makna doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Sejuk dipandang mata. Saya ketemu dengan bapak-bapak umur 70 tahun. Ustadz Somad, ya, umurnya berapa? Saya lahir 77 Pak, sebaya anak saya. Tahu arti qurrata a'yun? Tahu Pak, saya kan Ustadz selalu baca doa itu. Artinya apa? Sejuk dipandang mata Pak. Maknanya apa? Enggak tahu Pak. Saya punya anak Pak Ustadz, kaya, mobilnya mewah, duitnya banyak, dapat suami orang kaya. Tapi ketika datang ke rumah mata saya panas melihat dia. Mata saya enggak sejuk. Kenapa? Rambutnya dicat 3 warna, merah, kuning, kelabu. Celananya sempit, panas mata saya. Tapi ada anak saya yang biasa-biasa aja, sederhana. Datang ke rumah, bajunya panjang, jilbabnya panjang. Anak-anaknya baca Quran, anak-anaknya pandai ngaji. Sejuk mata saya melihatnya. Rupanya makna qurrata a'yun adalah anak-anak yang berakhlakul karimah. Mudah-mudahan anak-anak generasi kita ke depan, mereka itu berprestasi, pintar, IQ-nya tinggi, skor TOEFL-nya 550, S3, tapi juga menghormati orang tua, kooperatif, bisa bekerja sama dengan teman-teman, tidak angkuh dan sombong. Ustadz, saya dari Puas, pecinta Ustadz Abdul Somad, Region Menganti Gresik. Saya mau tanya, bagaimana hukum seorang perempuan menolak lamaran laki-laki sebab berbeda ormas? Saya NU, sedang yang akhwat LDII. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Yang pertama cari NU, yang kedua LDII. Oh, jadi bojone loro Pak Ustadz. Jadi masalah ormas ini tidak sesimpel, sesederhana yang kita bayangkan. Karena kita tidak menikah dengan perempuan itu saja. Ketika kamu menikah dengan perempuan, mertuamu itu menjadi keluargamu. Nanti keluarganya, adiknya, kakaknya. Ini yang akan menjadi masalah. Mungkin kamu dengan istrimu enggak masalah. Tapi ketika kedua keluarga besar ini yang akan menjadi masalah. Ada beberapa perbedaan-perbedaan yang kita tidak bisa disatukan. Ada beberapa perbedaan yang bisa disatukan. Nah, ta'awan fima tafaqna, mari bekerja sama pada perkara yang bisa kita bisa kolaborasi. Wa nata'adzar fi makhtalafna, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Kawan saya tidak jadi menikah gara-gara dia NU, calonnya Muhammadiyah. Ada terjadi. Sekarang Pak Ustadz udah nikah dengan masing-masing, yang NU nikah dengan NU, Muhammadiyah nikah dengan Muhammadiyah. Oleh sebab itu maka duduk bersama, ngobrol, ngomong, judulnya mau dibawa kemana hubungan ini. Jangan berpikir tentang enak-enaknya saja, karena sebuah orang siap enak. Tapi ketika sudah pada prinsip, pada hal-hal yang bersifat prinsip, maka ini kita dudukkan bersama. Nanti dalam masalah ini gimana? Berapa banyak orang kelahi hanya masalah wudhu. Masalah wudhu. Dalam mazhab Syafi'i, kalau bersentuhan batal. Karena makna aula mastumun nisa, menyentuh perempuan, batal. Tapi dalam mazhab Maliki, kalau bersentuhan itu enggak bersyahwat enggak apa-apa. Kalau bersyahwat baru batal. Dalam mazhab Hanafi, bersyahwat pun enggak batal. Karena makna aula mastumun nisa, maaf, artinya jima. Kalau berhubungan kelamin baru batal. Kalau sekedar sentuhan kulit enggak batal. Itu sederhana. Hanafi, jima baru batal. Maliki, bersyahwat baru batal. Syafi'i, enggak bersyahwat pun batal. Tapi ketika dalam praktek berumah tangga, itu bisa jadi masalah. Oleh sebab itu maka duduk bersama, pahami perbedaan mazhab,
fikih perbedaan mazhab. Kalau nggak ngerti tanya ulama. Jangan memaksakan diri, insinyur, engineer, advokat, mau memaksakan harus baca kitab, bisa memang. Tapi kadang kita terbentur pada waktu. Tapi yang jelas ada titik-titik persamaan. Kita berlapang dada menerima perbedaan. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariah, ukhuwah Wataniyah. Mudah-mudahan setelah tabligh akbar semakin kuat kita rajut persatuan ini insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majlis saya berdoa, doa ini dikabulkan Allah karena ada para kiai, para habaib alim ulama, karena ada ibu-ibu yang solehah, karena ada anak-anak muda yang istiqamah i'tikaf, karena doa tadi malam orang yang dari tadi malam bermunajat kepada Allah. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam akidah agama kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan jasad kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilm, tambahkan ilmu kami ya Allah. Wa barakatan fil rizq, berkahi rezeki kami ya Allah. Wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana ighfir lana dhunubana ولوالدينا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمن أحسن إلينا ولمن حضرنا. Semua yang hadir di majelis ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya ya Allah. Allahumma wahid sufufana, satukan barisan kami untuk memilih pemimpin-pemimpin yang peduli kepada Islam ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau berikan kepemimpinan pada orang yang tak sayang pada kami dan tak takut padamu ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, jauhkan Surabaya daripada malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami indan tihai ajalina, ketika ajal kami sampai, jadikan akhir kalam kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian jamaah. Pak Ustadz, dulu saya kerja di perusahaan pemerintah pusat BUMN di bidang gadai emas. Di perusahaan itu sewa yang diambil dari nasabah atas gadai emas untuk konvensional dari besar pinjaman. Sedangkan untuk yang syariah dari nilai besar taksiran. Sekarang saya kerja di perusahaan pemerintah daerah BUMD di bagian divisi syariah, masih di bidang yang sama, gadai emas. Di perusahaan ini sewa yang diambil gadai emas nasabah dari berat emas yang digadaikan. Menurut Pak Ustadz, mana yang sesuai menurut Al-Quran dan Sunnah? Pak Ustadz, apa boleh gadai emas? Mudah saja, tak usah berpikir ribet-ribet. Kalau makanannya label halal dari MUI, tapi kalau ekonomi Islam maka fatwa halal dari DSN, Dewan Syariah
nasional. Asal ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional halal. Jadi saya tak mau bercerita tentang kaidah fikih, usul fikih, pengambilan dalil, Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf, ribet, jelimet, susah, payah. Asal ada fatwa dari Dewan Syariah, apakah itu bank syariah, apakah itu asuransi syariah, apakah pegadaian syariah, siapapun yang tengok mana fatwa dari DSN. Dewan Syariah Nasional. Di situ sudah duduk pakar-pakar dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, dari Universitas Islam Madinah, dari Ummul Qura, dari UIN, duduk bersama. Tengok mana dia fatwa. Kalau belum ada, kumpulkan semua, serahkan ke DSN Jakarta, nanti keluar fatwanya. Itulah yang dijadikan sosialisasi untuk ke masyarakat. Silakan ke Pegadaian Syariah, ini dia fatwanya, disosialisasikan ke masyarakat. Di-share di internet. Apa boleh murabahah, beli emas ditambah dengan margin kemudian bayarnya dicicil dengan jangka waktu. Yang namanya cicilan tidak cash, tidak kontan, beras dengan beras, gandum dengan gandum, korma dengan korma, garam dengan garam, emas dengan emas, perak dengan perak. Kalau tidak cash maka haram. Kenapa jamaah Indonesia pergi ke Makkah boleh membeli rial dengan rupiah? Rupiah kan uang, rial kan uang, beli rial dengan rupiah. Kenapa halal? Karena cash. Yadan biadin, langsung cash. Iko $100, ambo balis 1.500.000. Cash boleh. Tapi kalau tidak cash, maka yang namanya makanan pokok, emas, perak, gandum, maka masuk kategori riba. Bagaimana menurut Pak Ustadz tabungan emas? Kita nabung, kemudian buku tabungan langsung dikonversi menjadi berat emas. Saldo buku tabungan pun berupa berat emas. Bagus. Karena dulu tidak ada duit kertas. Zaman Nabi yang ada piti duo, patamo dinar ameh, nang kedua dirham perak. Jadi sebenarnya kalau awak utang piutang, ambo pinjam kini piti bapak 10 juta. 1 gram ameh 500.000. Maka 10 juta itu berarti 20 gram. 20 gram emas. Tahun 2030 nilai 10 jutaan kini tidak ada nilainya 2030 karena mengalami perubahan. Tapi kalau awak pakai ameh, tidak akan mengalami perubahan. Maka kalau utang piutang lebih bagus dihitung dengan emas. Jangan mau pakai piti. Kamu kalau ada orang minjam piti 100 juta dibayar 10 tahun, tidak mau pakai nilai rupiah. Karena nanti akan berubah. Akan berubah. Nasi bungkui dulu 750 perak mas Wambo SMP. Kini adalah 15.000. Oleh sebab ada 6.000 bu ya, itu pakai kuah telur ayam. Nggak mau awak, rugi.